Good morning, good morning, good morning. Shalom from Brisbane, Australia. Saya Pastor Hani Saputra. Ingin menyapa para pendengar dan para pemirsa daripada Devotion from Nations. Ya, kiranya berkat firman Tuhan yang sebentar lagi saudara dengar dan saudara lihat akan merubah ataupun setidaknya akan membuat manis pernikahan yang Anda jalani hari-hari ini. Pembacaan firman Tuhan saya akan ambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 37 sampai 39. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Anggur yang tua itu baik. Nah, saya yakin percaya begini, saudara, bahwa selalu akan ada perubahan di dalam hubungan pernikahan. Biasanya setelah bertahun-tahun kita hidup bersama, kita lebih mengenal pasangan kita yang sesungguhnya. Ya, kita bisa membuat ya suasana ambience itu semakin manis atau semakin pahit. Anda akan semakin juga ya merasa bahwa Anda menjadi orang yang paling kaya di atas muka bumi ini karena kasih yang diberikan oleh pasangan hidup saudara. Atau Anda akan merasa bahwa Anda orang yang paling miskin, paling sengsara di atas muka bumi ini karena Anda merasa bahwa Anda salah memilih pasangan. Nah, ini penting untuk saudara ketahui ya, bahwa pernikahan itu perlu dipupuk. Pernikahan itu perlu disuburkan. Dan menurut Lukas pasal yang kelima, saya bisa ambil ini untuk diaplikasikan di dalam pernikahan. Ya, anggur yang manis, anggur yang baru itu adalah kehidupan daripada Kristus sendiri yang diberikan kepada setiap pasangan orang yang percaya. Ya, kita harus mengisinya di dalam kantong yang baru. Ya, mungkin pemikiran kita, ya, jiwa kita pernah luka oleh karena kata-kata ataupun perlakuan dari pasangan hidup kita. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi tua ataupun luka-luka hati kita menjadi ya berkarat di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap ya, menjadi satu kantong ataupun kirbat yang baru, yang selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Ya, sakramen keseharian kita adalah pengampunan dan juga kasih itu. Kita harus menerima sebagaimana pasangan kita, ya pasangan hidup kita adanya. Nah, saya pikir saudaraku yang kasih bahwa pernikahan itu tidaklah buat anak-anak. Ya, tidaklah sesuatu yang boleh dikatakan game begitu. Ya, anak-anak muda sekarang maupun yang ya pasangan muda pun saya sering kali lihat bahwa waktu-waktu kalian dibuang oleh karena saudara main game. Tetapi pernikahan bukanlah sebuah game. Ya. Kalau game, andai kata kita binasa, kita bisa restart. Tetapi begitu banyaknya pasangan-pasangan yang sudah hancur dalam rumah tangga, mereka tidak mau lagi berumah tangga. Mereka takut, mereka trauma. Oleh karena itu, dengarkanlah nasihat ini. Ya, karena saya akan menjelaskan di sini ada 5 racun, ya, 5 poisons in relationship. Saudara, jikalau Adam dan istrinya, yaitu Hawa, tidaklah memilih untuk tidak taat dalam larangan Tuhan, maka saya rasa bahwa sejarah pernikahan yang ada di atas muka bumi ini juga akan berbeda ceritanya. Yang jelas adalah ketika mereka memberontak, ketika mereka melanggar apa yang diperintahkan Allah Bapa kepada mereka, maka saat itu juga ya drama daripada rumah tangga ini memasuki sejarah kehidupan manusia.
hati kita bisa berdarah-darah, ya, luka kita bisa menganga seumur hidup kita bisa menangis sampai air mata kita habis, tidak ada air mata lagi, kita bisa menjadi gila oleh karena ya kita berumah tangga. Nah, kadangkala saudara yang kasih, banyaknya pasangan yang mengatakan bahwa lebih baik kalau tahu begini, aku lebih baik ya hidup single. Lebih baik aku tidak menikah. Saya mau katakan kepada saudara, janganlah pemikiran saudara itu menjadi kirbat yang lama. Selama masih ada Tuhan, tidak ada kata-kata ya berakhir, selesai, ataupun tamat. Kalau Tuhan belum mengatakan itu berakhir, itu selesai, ataupun itu tamat, berarti kehidupan ini tetap berlangsung di dalam rencana Tuhan. Mungkin saudara protes. Bagaimana mungkin Pak Hani? Kehidupanku begitu sedihnya. Ini termasuk rencana Tuhan? Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu juga karakter saudara. Yang jelas adalah begini, kalau saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya yakin batu karang yang teguh itu akan tetap menjadi landasan ataupun fondasi dalam kehidupan saudara, bahkan kehidupan saudara membangun rumah tangga. Asalkan saudara mau berubah, asalkan saudara mau menuruti kehendak Tuhan, saya yakin bahwa kehidupan rumah tangga Anda pun akan bisa berubah. Nah, di pagi hari ini saya ingin membagi 5 racun yang saudara jangan sampai masukkan ataupun tegak ataupun saudara teguk, ya saudara minum di dalam membangun hubungan pernikahan ini. Yang pertama adalah you are a scorekeeper. Sekali lagi pernikahan bukanlah satu game. Kalau itu game, saudara selalu ingin yang berkemenangan. Ya, saya perhatikan saudara, banyak orang ke kasino, mungkin di Indonesia tidak ada, tetapi di Australia kasino ada di mana-mana. Saya pernah ya dengarkan seseorang yang sudah jadi Kristen tapi masih main kartu, saudara. Ya. Saya tanya, loh, kamu ini sudah kaya, apa sih sebenarnya yang menjadikan kamu itu sering kali ke kasino? Dia katakan begini, ini rasanya berkemenangan. Jadi ada perasaan berkemenangan itulah yang membuat orang ini berkali-kali masuk ke kasino. Dan mereka tetap ya menang 1-2 kali, kalahnya puluhan kali. Begitu juga dalam permainan game-game yang saat-saat ini. Banyak remaja, banyak young couple ya, addicted terhadap game-game. Adalah perasaan menang. Nah, ini tidak bisa dimasukkan di dalam rumah tangga. Ini racun pertama, racun yang mematikan sekali. Kalau saudara ingin selalu menang di dalam rumah tangga, habislah rumah tangga saudara. Justru di dalam rumah tangga inilah, saudara harus melayani, saudara harus kalah untuk menang. Wow. Bagaimana Kristus naik ke atas kayu salib itu. Di mata manusia dia kalah. Tetapi tanpa dia sadari, ya, tanpa orang-orang sadari bahwa dia kalah, dia mengalah untuk berkemenangan. Ini penting untuk saudara sadari. Di dalam rumah tangga pun demikian. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini ya harus selalu menang. Saudara bukan scorekeeper. Ya. Apa sih? Ya. Apa faedahnya kalau saudara menang debat, tetapi saudara menghancurkan hati pasangan saudara? Itu adalah suatu hal yang sia-sia sekali, yang bisa seorang suami ataupun seorang istri melakukan terhadap orang yang mengasihi saudara. Yang kedua adalah you are a fault finder. Engkau adalah seseorang yang selalu mencari kesalahan. Tidak salah kalau ngeritik pasangan. Ya. Pengkritik pertama saya, utama saya, adalah istri saya sendiri. Tetapi dia mengkritik dengan hati yang penuh kasih, dengan nada yang tidak tinggi. Nah, kalau saudara itu ya, mengkritik cuma untuk menjatuhkan, untuk benar-benar membuat skor lagi, ya, saudara lebih hebat daripada pasangan hidup saudara.
maka saudara adalah seseorang yang boleh saya katakan, saudara bukan marriage material. Sebab ketika saudara mencari selalu kesalahan partner saudara, saudara akan temukan. Begitu jelasnya, kita bukan malaikat. Misalnya saudara selalu memberitahukan ataupun bagaimana harus dikerjakan oleh partner Anda. Dia sudah membawakan barang yang saudara pesan untuk suami saudara ataupun istri saudara beli di supermarket. Tetapi ketika barang itu ada ya di depan saudara, pasti ada kritikan. Pasti ada sesuatu yang saudara cela dari apa yang dia lakukan. Nah, inilah yang membuat ya pasangan saudara sudah ya ogah untuk melakukan apa yang saudara perintah. Kalaupun dia melakukannya, dia merasa terpaksa sekali. Tidak merasa bahwa ini merupakan satu kesukaan, joy untuk melakukannya. Yang kedua adalah, jikalau ya partner Anda itu sudah melakukan 8 dari 10, ya, 10 requirement, ataupun yang saudara anggap 10 sempurna ini, dia sudah melakukan 8. Yang 2 kekurangannya jangan menjadi satu big deal, yang menjadi satu bahan kritikan, ataupun bahan untuk menyerang partner Anda itu. Dan ketika saudara benar-benar melakukan selalu kritikan-kritikan ini, maka partner saudara merasa bahwa dia akan mengisi ya sesuatu, mengisi air anggur ini kepada kirbat yang bocor. Tadi jelas dikatakan. Kirbat yang tua, kirbat yang kaku, kirbat yang tidak mau ngerti, kirbat yang selalu menang sendiri. Itu dikatakan akan membocorkan anggur yang baru. Yang ketiga, racun itu adalah you are self-righteous person. Anda dikuasai motivasi Anda untuk mengontrol saja partner saudara. Saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan berikan partner kehidupan itu di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan melihat Anda ada kelemahan. Anda bukan seseorang yang kuat, justru diberikannya partner Anda itu untuk membuat kalian berdua menjadi satu pasangan yang sangat kuat sekali. Disinilah saudara, ya, integrasinya, ya, intimasinya, pernikahan itu akan terjadi jikalau saudara bisa kerjasama dengan yang baik. Kalau kita maunya menang sendiri, saudara, kita akan menjadi ya, pecundang di dalam rumah tangga kita. Seringnya kita menolak ide pada pasangan hidup kita. Seringnya kita menolak juga nasihat daripada mereka. Itu menjelaskan bahwa saudara adalah self-righteous person. Ya. Yang keempat, setelah saudara merasa diri bahwa selalu benar, maka saudara ya you turn into attack dog. Anda menjadi anjing penyerang, saudara. Anjing yang tidak ada kompromi lagi, siapapun yang datang sikat, gigit, akan menakutkan. Percakapan apapun juga akan menjadi satu pertengkaran. Sekali lagi, masih ingat kan? Ya, kenapa kalau pasangan bertengkar itu selalu berteriak? Karena hati mereka menjauh. Tetapi kalau pasangan yang sedang bercinta, ataupun sedang fall in love, mereka berbisik pun, ya, keduanya saling mendengar. Why? Karena hati mereka dekat sekali. Jangan izinkan perkataan tidak sopan. Jangan izinkan saudara memanggil pasangan hidup saudara dengan panggilan yang merendahkan. Kalau postur daripada pasangan hidup saudara besar dan agak memang overweight, jangan dipanggil dut. Itu suatu serangan yang mencemooh sebenarnya. Saudara menjadi attack dog. Sebenarnya saudara akan menjadi burung kutilang, bukan? Yang sangat manis di dalam kehidupan daripada seseorang itu. Racun yang kelima adalah saudara sudah quit di dalam rumah tangga sebelum saudara cerai. Ini bahaya sekali, karena pengharapan saudara sudah musnah. Orang yang tidak ada pengharapan, itu berarti orang yang sudah menutup masa depan. Dia sudah selesai
walaupun dia masih bekerja operasi sebagai seseorang yang masih bernafas. Dengarkan baik-baik, jangan izinkan 5 racun ini menggerogoti pernikahan saudara. Seharusnya dikatakan begini, orang yang minum anggur yang lama tidak akan pernah kembali. Dia tidak akan pernah memilih, andai kata ada pilihan, anggur yang baru saja. Sebab apa? Dia katakan anggur yang lama, kualitasnya, rasanya, kadarnya, mutunya, semuanya jauh lebih baik daripada yang anggur yang baru. Saudara tahu hal ini? Pernikahan. Saya mengalami 31 tahun pernikahan bersama dengan istri saya dan keluarga saya. Semakin hari, semakin manis. Why? Karena saya berusaha untuk menyuburkan kasih. Saya berusaha juga. Saya melakukan kerjasama dan kerja keras bersama dengan istri saya. Saling mengerti, saling melayani, dan saling menghormati. Itu resep di mana saudara akan bisa benar-benar memiliki satu rumah tangga yang luar biasa. Jangan lupa itu, anggur tua akan selalu lebih baik daripada anggur yang baru. Saya mau beritahukan tips kepada saudara satu hal lagi. Bahwa memungkinkan bahwa kita hidup di dalam pernikahan yang sudah puluhan tahun. Semakin hari, semakin manis. Why? Sebab kita akan menjadi serupa. Suami istri akan semakin serupa satu dengan yang lainnya. Dan keserupaan mereka tidak lain adalah menyerupai Kristus sendiri. Sebab kalau suami menyembah Yesus, istri menyembah Yesus, maka suasana daripada surga itu ada di tengah-tengah keluarga saudara. Jangan lupa hal itu. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Hamba cuma minta satu hal, Tuhan. Kiranya anggur yang baru itu Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan daripada pasangan-pasangan yang sudah kehabisan anggur. Dan biarlah Tuhan dengan waktu yang berjalan, anggur yang baru itu menjadi anggur tua yang luar biasa manisnya, yang luar biasa mahalnya, yang luar biasa bernilainya. Dan kadar daripada kasih mereka bisa memberkati dunia ini. Tuhan, karuniakan ini kepada setiap pasangan yang melihat, yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.